Moderatornya ya siapa? Saya Madu. Buka kameranya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai moderator untuk presentasi dari materi pengantar arsitektur kota. Perkenalkan, nama saya Asra Aini, dan yang akan membawakan materi pertama yaitu Saudari Saratul Aulia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang tugas besar, yaitu paper tentang keterkaitan antara teori Kevin Lynch dengan kawasan Kelurahan Galonta, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, kesesuaian kawasan Kelurahan Galonta dengan teori Kevin Lynch, dan yang kedua, permasalahan yang terjadi di kawasan Kelurahan Galonta. Kita masuk ke bagian yang pertama, kesesuaian kawasan Kelurahan Galonta dengan teori Kevin Lynch. Citra kota pada umumnya dipengaruhi oleh aspek fisik kota tersebut. Dalam bukunya Image of the City, Kevin Lynch mengungkapkan ada 5 elemen pembentuk image kota secara fisik, yaitu path atau jalur, edges atau tepian, distrik atau kawasan, dan nodes atau simpul, dan landmark atau penanda. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu path atau jalur. Path adalah jalur-jalur di mana pengamat biasanya bergerak dan melaluinya, atau dapat kita sebut sebagai jalur transportasi. Seperti pada gambar, di Kelurahan Galonta, seperti terlihat pada gambar, terlihat jalur transportasi mulai padat. Jalur transportasi tersebut terlihat padat ketika pagi hari, yaitu di mana semua elemen masyarakat memulai aktivitasnya, yaitu seperti
siswa yang berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu, begitu pula dengan guru yang berangkat untuk mengajar, mahasiswa yang berangkat ke kampus untuk menuntut ilmu pula, dan para pegawai kantoran yang berangkat ke kantor untuk bekerja. Kemudian gambar yang kedua, terlihat kondisi transportasi mulai renggang atau tidak terlalu ramai seperti pada pagi hari. Kondisi tersebut terjadi saat mulai menjelang siang, yaitu sekitar pukul 9 hingga nanti menjelang sore, yaitu sampai waktu sholat asar. Setelah sholat asar, kondisi lalu lintas atau transportasi mulai memadat kembali seperti pagi hari, karena pada saat itu elemen masyarakat telah mengakhiri aktivitasnya. Kemudian bagian yang kedua, elemen edges atau tepian. Elemen edges adalah elemen yang berfungsi untuk memberikan batasan terhadap suatu area kota dalam menjaga privasi dan identitas kawasan. Maksud elemen edges di sini adalah merupakan sebuah batas antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Seperti pada gambar, wilayah Kelurahan Galonta dengan kelurahan yang ada di sampingnya dibatasi oleh sebuah sungai. Jadi di bagian kiri adalah wilayah Kelurahan Galonta dan di bagian kanan merupakan wilayah Kelurahan Jupandang. Yang ketiga, elemen distrik. Elemen distrik adalah elemen kota yang paling mudah untuk dikenali setelah jalur atau pets. Meskipun dalam pemahaman tiap individu bisa berbeda. Jadi, maksud elemen distrik adalah elemen yang membuat suatu kota dapat dikenali atau merupakan ciri khas dari sebuah kota. Ketika kita melihat elemen distrik tersebut, kita dapat menebak atau kita dapat mengenali bahwa kota ini merupakan kota A, atau kota ini merupakan kota Nrekang atau Kelurahan Galonta. Seperti pada gambar, kita dapat melihat walaupun Kelurahan Galonta merupakan suatu bagian dari kota Nrekang, kita dapat melihat bahwa di Kelurahan Galonta ini masih terdapat banyak rumah yang berbentuk rumah panggung. Jadi itu merupakan salah satu ciri khas dari Kelurahan Galonta ini. Kemudian yang keempat, elemen nodes atau simpul. Nodes adalah titik-titik spot-spot strategis dalam sebuah kota di mana pengamat bisa masuk dan yang merupakan fokus untuk ke dan dari mana dia berjalan. Nodes bisa merupakan persimpangan jalan, tempat break atau berhenti sejenak dari jalur persilangan atau pertemuan pet, ruang terbuka atau titik perbedaan dari suatu bangunan ke bangunan lain. Jadi nodes tersebut merupakan suatu simpul, maksud saya merupakan suatu tempat perkumpulan, baik itu dengan keluarga ataupun dengan teman-teman. Seperti pada gambar, di Kelurahan Galonta memiliki sebuah nodes atau tempat berkumpul yang bernama Anjungan Sungai Mata Allah. Jadi di anjungan ini semua elemen masyarakat dapat masuk tanpa dipungut biaya, dan di sana juga terdapat tempat-tempat spot-spot foto serta terdapat tempat-tempat duduk sehingga orang-orang dapat berkumpul di sana. Kemudian yang kelima, elemen landmark atau penanda. Landmark adalah titik acuan.
Landmark biasanya merupakan benda fisik yang didefinisikan dengan sederhana seperti bangunan, tanda, toko, atau pegunungan. Salah satu landmark dari Kelurahan Galonta adalah bangunan Universitas Muhammadiyah Medan Rempulu, seperti terlihat pada gambar. Merupakan titik acuan. Titik acuan maksudnya di sini merupakan titik yang dapat kita lihat bahwa ketika kita melihat bangunan tersebut, kita dapat mengetahui bahwa itu merupakan bangunan UMM yang merupakan salah satu universitas di Kota Nrekang. Bangunan tersebut merupakan bangunan yang tertinggi yang ada di Kota Nrekang. Kemudian yang kita masuk ke bagian kedua, yaitu permasalahan yang terjadi di kawasan Kelurahan Galonta. Yang pertama, sistem transportasi. Permasalahan sistem transportasi di Kelurahan Galonta adalah jalan yang rusak dan berlubang. Seperti pada gambar, kita dapat melihat bahwa kondisi jalan di Kelurahan Galonta masih kurang baik di beberapa tempat. Kondisi jalan tersebut dapat mengurangi kenyamanan para pengendara, bahkan dapat menimbulkan kecelakaan. Kemudian masalah yang kedua, yaitu tentang jalur pejalan kaki. Masalah tentang jalur pejalan kaki adalah kurangnya kesadaran masyarakat. Maksudnya di sini kurangnya kesadaran masyarakat. Telah disiapkan jalur pejalan kaki untuk para pejalan kaki. Akan tetapi masih banyak di antara masyarakat yang tidak mempergunakan jalur tersebut. Mereka masih menggunakan jalur pengendara untuk berjalan. Kemudian yang ketiga, jalur sepeda. Permasalahan dari jalur sepeda sendiri itu adalah jalur sepeda di Kelurahan Galonta belum tersedia. Karena ketidaktersediaan jalur sepeda tersebut, masyarakat bersepeda di jalur pejalan kaki sehingga dapat mengganggu pejalan kaki tersebut. Selain itu, mereka juga bersepeda di jalur lalu lintas, yaitu jalur pengendara bermotor atau mobil, sehingga dapat mengganggu kenyamanan pengendara tersebut. Kemudian sistem penyeberangan. Masalah di Kelurahan Galonta tentang sistem penyeberangan adalah zebra cross yang sudah tidak terlihat. Bisa kita lihat pada persimpangan tersebut tidak ada zebra cross. Sebenarnya dulu ada, akan tetapi mungkin karena sudah terlalu lama sehingga zebra cross tersebut mulai pudar. Kemudian permasalahan tentang parkir. Permasalahan parkir di Kelurahan Galonta sendiri adalah lahan parkir yang belum tersedia di berbagai tempat. Seperti pada gambar, tidak tersedia lahan parkir di area penjual pedagang kaki lima, sehingga ketika mereka memarkir kendaraannya di depan penjual tersebut dapat mengganggu kenyamanan para pengendara yang lain. Kemudian jalur hijau, kita lihat pada gambar, sudah terdapat jalur hijau di Kelurahan Galonta, akan tetapi jumlahnya masih minim, sehingga perlu perhatian pemerintah untuk menambah jalur hijau tersebut. Jadi itulah tadi
presentasi tentang hubungan atau keterkaitan antara teori Kevin Lynch dengan kawasan Kelurahan Galunta. Adapun kesimpulan dari presentasi saya, Kelurahan Galunta sebagai salah satu kelurahan di ibu kota Kabupaten Nrekang harus bisa mencapai kelima elemen tersebut agar citra kotanya dapat terwujud. Masih banyak yang perlu dibenahi di kota Nrekang, khususnya Kelurahan Galunta, sehingga menjadi perhatian pemerintah untuk segera melakukan perbaikan pada bagian-bagian yang perlu dibenahi, agar nantinya kota Nrekang bisa menjadi kota yang sesuai dengan elemen-elemen pembentuk citra kota menurut Kevin Lynch. Jadi itulah tadi presentasi dari saya. Jika saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Saudari Sarah atas pemaparan materinya. Bagaimana dengan teman-teman yang ada di forum? Apakah ada yang ingin memberi pertanyaan atau masukan atau saran? Dipersilahkan. Izin dulu moderator. Silakan. Jadi mohon maaf, kamera saya tidak bisa aktif karena ada kendala. Jadi tidak bisa mengaktifkan kamera. Baik. Apakah ada pertanyaan? Kalau begitu, saya yang akan bertanya, apakah sudah ada usaha baik dari pemerintah maupun masyarakat dalam menghadapi masalah-masalah yang Anda kemukakan dari pemaparan materi Anda tadi? Baik, moderator izin menjawab. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Azra ini, yaitu sudah adakah usaha dari masyarakat maupun pemerintah untuk melakukan perbaikan, begitu? Begitu? Ya. Ya, baik. Jadi, usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat untuk membenahi Kelurahan Galunta tersebut adalah dengan mereka mengeluarkan aspirasinya. Jadi, sebagai contoh, ada di antara masyarakat yang menggunakan media sosial, seperti mereka memfoto bagian jalan yang rusak. Seperti pada presentasi saya tadi, masih banyak jalan-jalan di Kelurahan Galunta yang rusak. Jadi mereka memfoto jalan tersebut, kemudian membagikannya di sosial media, seperti Facebook, Instagram, seperti itu. Jadi ketika mereka membaginya ke akun media sosial, maka otomatis akan dilihat oleh banyak orang. Dan disitulah pemerintah bisa melihatnya. Kemudian usaha-usaha dari pemerintah sudah dilakukan usaha seperti tadi yang kita lihat, Anjungan Sungai Mata Allah itu merupakan salah satu usaha dari pemerintah. Jadi anjungan tersebut merupakan anjungan yang masih baru-baru diresmikan begitu. Jadi masyarakat Kelurahan Galunta meminta agar dibuatkan suatu tempat atau titik kumpul yang dimana di sana mereka dapat
berkumpul bersama teman-teman mereka atau keluarga mereka seperti itu. Bagaimana saudari Azra ini? Baik, terima kasih. Saya menerima. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman? Tidak ada. Mute suara Azra. Baiklah, kita berpindah ke moderator selanjutnya, yaitu Saudari Saratul Aulia. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya di sini sebagai moderator presentasi. Langsung saja saya persilahkan kepada pemateri selanjutnya untuk memaparkan presentasi materinya. Kepada Saudara Nelson Patanduk dipersilahkan. Ada Mika? Ada Mi. Oke, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Nelson Patanduk dari kelas arsitektur dengan nomor NIM 210211500004. Oke, di sini saya akan menganalisa masalah mengenai sistem transportasi, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, sistem penyeberangan, parkir, dan jalur hijau. Oke, lokasi yang saya ambil adalah Kabupaten Maros. Menganalisis masalah mengenai sistem transportasi, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, sistem penyeberangan, parkir, dan jalur hijau. Oke, materi yang terdapat di PPT saya ada 5, yaitu gambaran umum dan deskripsi demografi Kabupaten Maros. Yang kedua, deskripsi daerah wilayah Kabupaten Maros. Yang ketiga, kawasan smart kuliner Pantai Tak Berombak Maros. Yang keempat, analisis kondisi existing elemen rancang kota. Dan yang terakhir, analisis kondisi existing unsur-unsur pembentukan rancang kota. Yang pertama adalah gambaran umum dan deskripsi demografi Kabupaten Maros. Luas wilayah Kabupaten Maros 1619,11 km2 yang terdiri dari 14 kecamatan yang membawahi 103 desa atau kelurahan. Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini adalah Kota Makassar dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan kawasan metropolitan Maminasata. Oke, di sini ada gambar Kabupaten Maros. Yang kedua, deskripsi daerah wilayah Kabupaten Maros. Tori Kale, Lontara Indonesia, Bugis, dan Makassar. Transliterasi Turi Kale adalah nama sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Maros. Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia, Kecamatan Turakale merupakan kecamatan paling kecil luas wilayahnya, yakni 29,93 km. Di antara luas wilayah kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Maros, walaupun begitu, jumlah penduduk Kecamatan Turikale adalah yang terbanyak, yaitu 44.621 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi
1.485 jiwa pada tahun 2017. Berikut adalah wilayah Kabupaten Maros. Yang ketiga, kawasan Smart Kuliner Pantai Takbarombak Maros. Kawasan Smart Kuliner Pantai Takbarombak Maros atau lebih dikenal dengan nama PTB Maros adalah sebuah kawasan pusat kuliner di Kabupaten Maros dan telah menjadi tempat wisata kuliner favoritan ramai dikunjungi pengunjung pada sore dan malam hari. Lokasi objek wisata kuliner ini berada di tempat lingkungan Kasih Lama, Kelurahan Petuadai, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Indonesia. Berikut adalah gambaran kawasan Smart Kuliner Pantai Takbarombak di Maros. Oke, berikut adalah gambar dari PTB dan BT di Kabupaten Maros. Oke, ada analisis kondisi existing elemen rancang kota. Yang pertama adalah sirkulasi parkir. Tersedianya lahan parkir yang memadai sehingga para pengguna transportasi memarkirkan bisa leluasa memberikan motornya namun diberikan celah jalan. Yang kedua, ruang terbuka. Adanya tempat luas beserta gazebo yang memungkinkan masyarakat menggunakan tempat tersebut untuk berkumpul. Yang ketiga, bentuk massa bangunan. Bentuk-bentuk bangunan yang ada di sekitaran PTB bervariasi mengitari kawasan tersebut. Yang keempat, tanda-tanda lampu lalu lintas. Terdapat rambu jalan peringatan yang bertujuan untuk mengharuskan lurus apabila mengambil jalur kiri. Yang kelima, pedestrian. Jalur pejalan kaki yang di malam hari berfungsi sebagai stand makanan. Yang keenam, tata guna lahan. PTB merupakan pusat hiburan di Kabupaten Maros yang menyediakan berbagai fasilitas. Oke, analisis kondisi existing unsur-unsur kota pembentuk rancang kota. Yang pertama ada nodes berupa persimpangan lalu lintas sebagai jalur yang menghubungkan ke jalan raya, di mana dalam teori nodes adalah simpul atau seringkali tempat pertemuan pet atau tempat landmark atau ruang utama kegiatan kota. Yang kedua adalah landmark berupa bangunan terbuka yang memanjang sebagai ikon dari wilayah PTB dan bangunan tersebut dikelilingi dengan ruko yang digunakan berjualan. Bangunan tersebut dikatakan karena landmark adalah bangunan atau tugu atau orientasi utama yang umumnya berupa penandaan vertikal atau horizontal. Yang ketiga ada distrik. PTB dan hutan kota yang memiliki kesamaan citra sebagai wilayah untuk food court, di mana dalam teori distrik adalah wilayah kawasan yang memiliki kesamaan citra. Yang keempat ada PET, berupa jalan raya sebagai jalur kendaraan pengguna transportasi darat yang ingin pergi ke suatu tujuan, di mana dalam teori PET adalah sebuah area perjalan kaki atau pedestrian way atau jalan sirkulasi. Yang kelima ada EDGES, jalur pejalan kaki dua arah, di mana teori EDGES adalah batas atau bentuk masif maupun maya yang membedakan suatu kawasan dan kawasan lain. Bisa dikodkan dengan gateway. Oke, di sini adalah peta di mana lokasi tersebut berada. Oke, kesimpulan dari presentasi saya adalah berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa salah satu wilayah yang ada di Kabupaten Maros, yakni merupakan salah satu wilayah yang memiliki karakteristik ataupun dapat dikatakan sebagai salah satu identitas Kabupaten Maros berdasarkan elemen rancang kota dan unsur-unsur pembentuk rancang kota. Kabupaten Maros merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam hal ini adalah Kota Makassar, dengan jarak kedua kota tersebut berkisar 30 km dan sekaligus terintegrasi dalam pengembangan kawasan metropolitan Maminas, Torikale, Lontara, Indonesia, Bugis, dan Makassar. Transliterasi Turikale adalah nama sebuah kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Maros.
Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Selain itu, Turikale adalah ibu kota kabupaten ini. Posisinya sebagai ibu kota kabupaten menjadikan banyaknya gedung-gedung pemerintahan, cabang-cabang perusahaan, dan pusat keramaian yang berdiri di wilayah ini. Oke, sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jadi itulah tadi presentasi dari Saudara Nelson Patandu. Kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Kemudian dipersilahkan kepada teman-teman jika ada yang ingin ditanyakan. Izin moderator, bisa menambahkan sedikit. Silahkan, Saudara Al-Mukmin. Ya. Baik, saya hanya ingin memberikan saran dan tidak menanya. Saran saya mengenai ini adalah hal ini sebaiknya lebih memperhatikan cara menanggulangi pengurangan pembangunan agar tidak terjadi kemacetan secara terus-menerus pada Kabupaten Maros. Mungkin itu saja moderator. Mungkin ada yang lain yang bertanya atau memberikan saran. Terima kasih. Baik, terima kasih sarannya dari Saudara Andi Mukmin. Kepada teman-teman yang lain dipersilahkan jika masih ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami persilahkan kepada moderator selanjutnya untuk mengambil alih presentasi. Saudara Nelson Patanduk. Ya. Dipersilakan sebagai moderator selanjutnya. Oke, persilakan kepada peserta presentasi berikutnya. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsara dengan NIM 21021150014. Di sini saya akan memaparkan teori Kevin Lynch dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Kota Jayapura. Materi pokok dalam pembahasan saya ada 4, yaitu teori Kevin Lynch, the image of city atau citra kota, yang kedua Kota Jayapura, yang ketiga teori Kevin Lynch pada Kota Jayapura dan permasalahan yang ada. Baiklah, kita akan masuk ke pembahasan. Yang pertama, teori Kevin Lynch. The image of city atau citra kota. Yang pertama, pengertian dari citra kota. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, citra berarti rupa, gambar, gambaran yang dimiliki orang banyak mengenai pribadi, perusahaan, organisasi, atau produk.
Yang kedua, kesan mental atau bayangan visual yang ditimbulkan, sedangkan definisi kota sangat beragam berdasarkan sudut pandangannya. Namun secara umum, kota adalah tempat bermukimnya warga kota, tempat bekerja, tempat kegiatan dalam bidang ekonomi, pemerintah, dan lain-lain. Dengan demikian, citra kota dapat diartikan sebagai kesan mental atau bayangan visual atau gambaran yang ditimbulkan oleh sebuah kota. Adapun elemen-elemen pembentuk kota yaitu elemen path, edges, district, nodes, and landmark. Selanjutnya, Kota Jayapura. Pembahasan kedua, Kota Jayapura. Nama Kota Jayapura pada awalnya adalah Hollandia. Nama tersebut diberikan oleh Kapten H. pada 7 Maret 1910. Hollandia berasal dari kata hol yang berarti lengkungan tanah dan land yang berarti tempat. Jadi Hollandia berarti tanah yang melengkung atau tanah yang berteluk. Nah, ini dia peta dari Kota Jayapura atau zaman dulu orang menyebutnya dengan nama Kota Hollandia. Materi ketiga yaitu teori Kevin Lynch pada Kota Jayapura. Yang pertama, path. Path adalah rute-rute sirkulasi yang digunakan orang untuk melakukan pergerakan secara umum seperti jalan, lintasan kereta api, gang-gang utama, dan sebagainya. Path pada kawasan Kota Jayapura dapat dilihat dengan jelas yaitu pada jalur-jalur sirkulasi utama yang menghubungkan setiap kawasan dalam kota, mulai dari Pasir 2 hingga Waena. Path yang mudah dikenali merupakan path yang sering dilalui masyarakat karena berada di pusat kota perdagangan, dan pusat pemerintahan. Path utama yang ada di Kota Jayapura ada 3, yaitu Jalan Ahmad Yani, Jalan Percetakan, dan Jalan Samratulangi. Ini dia gambarannya, ini adalah Jalan Ahmad Yani, yang gambar kedua adalah Jalan Percetakan Negara, dan yang ini yang terakhir dari Jalan Samratulangi. Yang kedua, nodes atau simpul. Node merupakan simpul atau lingkaran daerah strategis, di mana arah atau aktivitasnya saling bertemu dan dapat diubah ke arah atau aktivitas yang lain, misalnya persimpangan lalu lintas, stasiun, lapangan terbang, jembatan, atau bagian kota secara keseluruhan dalam skala makro, misalnya pasar, taman, square, dan sebagainya. Ada 2 elemen nodes di Kota Jayapura yang menonjol, yaitu Taman Imbi yang berada di distrik Jayapura Utara dan lingkaran AB yang berada di distrik Abhayapura. Ini dia letak-letak distriknya. Selanjutnya, edge. Edge adalah batas atau pengakhiran antara 2 kawasan dan berfungsi sebagai pemutus linear, seperti pantai, tembok, sungai, topografi, dan sebagainya. Selain itu, edge juga dapat berupa batas yang tercipta dari adanya kondisi topografi, yaitu dari perbedaan antara pegunungan atau dataran tinggi, daerah-daerah dataran rendah. Hal ini banyak dijumpai di Kota Jayapura karena kondisi topografinya yang sangat bervariasi. Edge pada Kota Jayapura juga dapat dilihat pada batas antara tepi laut dan dengan daratan. Ada 3 edges di Kota Jayapura. Yang pertama yaitu Kali Acai, yang kedua Kali Anafre, dan yang ketiga Tugu Pembatas dari Kota Jayapura dengan Kabupaten Kerom dan Kabupaten Jayapura.
Yang keempat, distrik atau kawasan. Distrik adalah sebuah kawasan yang memiliki ciri khas yang mirip bentuk, pola, dan wujudnya, dan khas pula dalam batasnya. Elemen distrik yang paling menonjol di Kota Jayapura menurut beberapa responden yaitu kawasan Abepura dan kawasan perdagangan. Ini dia distriknya. Ini adalah distrik Abepura. Yang kelima, landmark. Landmark adalah titik acuan di mana si pengamat tidak memasukinya. Mereka adalah di luar. Landmark biasanya merupakan benda fisik yang didefinisikan dengan sederhana seperti bangunan, tenda, toko, atau pegunungan. Beberapa landmark adalah landmark jauh, dapat terlihat dari banyak sudut dan jarak, atas puncak-puncak dari elemen yang lebih kecil, dan digunakan sebagai acuan orientasi. Ini dia landmark yang ada di Kota Jayapura, disebut sebagai menara penjaga. Nah, materi terakhir yaitu permasalahan-permasalahan. Yang pertama, masalah transportasi. Permasalahan yang terjadi pada ibu kota Provinsi Papua yaitu Jayapura, yaitu kecilnya lebar ruas jalan, sehingga menyebabkan kendaraan macet karena adanya kendaraan yang keluar masuk daerah parkiran di sepanjang bahu jalan, pejalan kaki yang menyeberang, dan kendaraan umum yang berhenti di pinggiran jalan untuk menaikkan dan menurunkan penumpang sehingga terjadinya kendaraan yang menimbulkan kemacetan. Yang kedua, masalah jalur pejalan kaki. Distrik Heram merupakan salah satu distrik yang ada di Kota Jayapura. Jalur pedestrian merupakan wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki, melakukan aktivitas dan memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Permasalahan dominan yang terdapat pada distrik Heram yang merupakan pusat kegiatan kota itu jalur pedestrian yang tidak memadai, seperti tidak adanya fasilitas pendukung dan tidak layaknya keadaan fisik jalur pedestrian itu sendiri, sehingga kurang maksimalnya fungsi dan kenyamanan jalur pedestrian tersebut. Permasalahan ketiga yaitu permasalahan parkir. Tindakan pungutan liar oleh sejumlah oknum warga di puluhan area parkiran umum menyebabkan pemerintah Kota Jayapura mengalami kerugian sekitar 3 miliar rupiah pada tahun 2016. Masalah ini terjadi selama beberapa tahun terakhir. Adanya pungutan liar di sejumlah lahan parkir milik pemerintah dominan terjadi di dua distrik yakni Abepura dan Heram. Yang keempat, permasalahan konservasi. Permasalahan yang timbul di daerah konservasi disebabkan oleh sebagian lahan di kawasan konservasi yang menjadi penyangga dan sumber air telah banyak yang berubah menjadi pemukiman penduduk sehingga dikhawatirkan menjadi ancaman menurunnya kualitas air bersih, bencana alam, banjir, dan tanah longsor. Yang kelima, permasalahan ruang hijau. Banyaknya permasalahan seperti kemacetan lalu lintas di kawasan perkotaan, timbulnya lingkungan perumahan kumuh, dan meningkatnya frekuensi bencana pencemaran lingkungan merupakan cerminan kualitas ruang kehidupan masih jauh dari harapan pemerintah. Direktur permasalahan lain yang cukup mengkhawatirkan adalah semakin menurunnya kualitas lingkungan hidup yang terjadi di kawasan perkotaan.
Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah hasil presentasi dari Saudari Azra ini. Untuk teman-teman, jika ada pertanyaan atau saran, waktu dan tempat saya persilakan. Saya moderator izin bertanya. Oke, silakan Sarah. Jadi terima kasih sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Adapun pertanyaan saya, apakah ada ciri khas tersendiri atau daya tarik tersendiri dari Kota Jayapura tersebut sehingga Saudari Azra ini memilih Kota Jayapura sebagai bahan presentasi. Seperti yang kita pelajari, salah satu elemen dari citra kota Kevin Lynch tentang ciri khas sebuah kota yang menandakan kota itu sendiri. Itu saja. Begini, saya izin menjawab moderator. Oke, dipersilakan menjawab dari Saudari Azra ini. Saya mengambil Kota Jayapura karena menurut saya Kota Jayapura ini masih perlu diperhatikan dalam berbagai perkembangan atau untuk kemajuan kota ini. Seperti yang saya jelaskan tadi, seperti di EJ yaitu Kali Anapre. Banyak sekali permasalahan di situ, sehingga saya ingin mengupas lebih lanjut, tetapi karena terhalang waktu, jadi saya menyingkatnya. Ada citra kota yang seperti itu landmark kota Papua, yaitu Menara Penjaga. Menurut saya, menara ini sangat memiliki unsur-unsur estetika. Jadi saya memilihnya untuk dijadikan bahan presentasi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi jawaban dari Saudari Azra ini. Apakah Saudari Sarah puas dengan jawaban Azra ini? Iya, terima kasih atas jawabannya. Hanya saya terima. Apakah masih ada yang ingin bertanya atau memberikan saran? Baiklah, jika sudah tidak ada, dipersilakan moderator selanjutnya. Saya persilakan kepada moderator selanjutnya. Oke, kepada peserta presentasi selanjutnya, saya persilakan.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin moderator, saya screen dulu. Sudah kelihatan kah? Atau belum? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi dari pengantar arsitektur kota, yaitu menganalisis masalah mengenai sistem transportasi, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, sistem penyeberangan, parkir, dan jalur hijau. Perkenalkan, nama saya Andi Mukmin dengan NIM 21011500010, arsitektur kelas 01A. Nah, di sini ada poin penting yang akan kita bahas nanti, yaitu struktur kota. Yang pertama itu, yang kedua elemen pengenal kota, yang ketiga kemacetan, yang keempat pejalan kaki dan penyeberangan, yang kelima jalur sepeda, dan yang terakhir yaitu parkir. Nah, struktur kota, definisi struktur kota ialah susunan dari elemen-elemen fisik pembentuk suatu kota. Elemen-elemen fisik ini merupakan ekspresi dari berbagai elemen perkotaan yang tidak terlihat mata, seperti keadaan ekonomi, sosial, budaya, dan politik, di mana dalam hal ini faktor ekonomi lah yang menjadi pemicu utama. Elemen-elemen fisik ini dapat didefinisikan lebih detail sebagai jaringan jalan, pembatas kota, jalur sungai, dan juga kawasan dengan karakter tertentu. Elemen-elemen inilah yang akan didefinisikan oleh Kevin Lynch melalui teori imageable city. Jadi secara singkat, struktur kota adalah pola spasial kota yang terjadi karena pemanfaatan lahan. Nah, elemen yang kedua yaitu elemen pengenal kota. Menurut Kevin Lynch, ada 5 elemen kota yang mendasar yang mampu memberikan kualitas visual bagi kota. Elemen yang diteliti Lynch adalah yaitu satu path, yang kedua edges, yang ketiga nodes, yang keempat landmark, dan yang kelima distrik. Elemen-elemen inilah yang dianggap sebagai 5 elemen utama yang paling kasat mata dan terasa di kawasan kota. Semakin kuat kelima elemen ini, semakin kuat kualitas visual kotanya, yang berarti semakin baik kotanya memberikan kualitas imageable terhadap pengamat. Kekuatan dari elemen-elemen inilah yang ditampilkan di dalam mental map. Nah, yang ketiga, kemacetan. Kemacetan di Jalan Jenderal Sudirman umumnya disebabkan karena kegiatan perkantoran pada saat pergi dan pulang kerja, khususnya di jam 7 sampai jam 8 pagi dan jam 4 sore sampai jam 6 sore. Yang keempat yaitu pejalan kaki dan penyeberangan. Perilaku pejalan kaki berupa perilaku dalam menyeberang, memberhentikan angkutan umum. Data elemen pelengkap jalur pejalan kaki. Data elemen pelengkap jalur pejalan diperoleh dengan cara observasi, pengamatan, kemudian mencatat dan memetakan perletakan elemen pelengkap di atas jalur pejalan kaki. Kemudian terdapat informasi dan data yang diperoleh dari kuesioner mengenai perasaan pejalan pada saat berjalan kaki yang berkaitan dengan kenyamanan dan keamanan. Next, jalur sepeda. Jalur sepeda adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas untuk pengguna sepeda dan kendaraan yang tidak bermesin yang memerlukan tenaga manusia. Dipisah dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda. Larangan bagi pengendara sepeda untuk menggunakan jalur atau jalanan kendaraan bermotor telah diterapkan dalam undang-undang. Sepeda termasuk golongan kendaraan tidak bermotor, sehingga pada saat bersepeda di jalan yang sudah ada fasilitas, seharusnya wajib untuk menggunakan jalur khusus tersebut. Berarti aturannya sudah jelas, pedomani saja. Kesimpulan, kawasan Kelurahan Sauri Gading, Ujung Pandang, Kota Makassar dalam penerapan sistem transportasi dan juga infrastruktur bisa dibilang
sudah cukup baik dan sudah memenuhi beberapa standar seperti adanya zebra cross yang berfungsi dengan baik ditambah dengan pepohonan yang rindang, alur lalu lintas yang teratur dengan baik, dan pastinya dari pihak kepolisian dalam menertibkan pengendaraan dan juga kesadaran bagi pengendara yang melintas kawasan tersebut, membuat kawasan Kelurahan Saweri Gading ini menjadi kawasan yang tertib dalam sistem transportasi dan baik dalam penataan alur lalu lintasnya, walaupun masih ada beberapa kekurangan seperti belum meratanya pembagian jalan, namun sejauh ini kekurangan tersebut belum menjadi masalah yang cukup berarti. Berdasarkan teori Kevin Lynch sendiri, elemen-elemen pembentuk citra kota dapat kita jumpai di kawasan Kelurahan Saweri Gading ini, seperti landmark, path, node, dan elemen-elemen lainnya. Sekian dari saya. Itulah tadi pemaparan materi yang saya berikan. Saya alihkan ke moderator. Oke, itulah presentasi dari Saudara Andi Mukmin. Baiklah, untuk peserta-peserta yang lainnya, jika ada pertanyaan atau saran, dipersilakan. Teman-teman, jika ingin memberikan saran atau pertanyaan, boleh langsung saja. Oke, jika tidak ada yang ingin memberikan saran atau pertanyaan, saya ingin memberikan saran sedikit kepada Saudara Andi Mukmin. Oke, Baik. saran saya, Kota Makassar sebaiknya lebih memperhatikan lampu lalu lintas yang ada di setiap jalannya. Apakah berfungsi dengan baik supaya dapat mengurangi kemacetan sekaligus kecelakaan lalu lintas. Oke, terima kasih. Itu saja saran dari saya. Oke. Saya kembalikan lagi ke moderator. Oke, kepada peserta presentasi selanjutnya, waktu tempat saya persilakan. Oke, mohon maaf tadi ada salah kata. Oke, kepada moderator selanjutnya, waktu dan tempat saya persilakan. Baik. Yang akan memimpin jalannya presentasi ini dilempar oleh saya. Baik. Siapa lagi yang ingin mempresentasikan materinya? Halo. Halo. Kopi bisa? Sudah siap? Alwi.
Alwi, bisa Alwi? Oke. Baik, kepada saudara Alwi, saya persilahkan untuk memberikan materinya kepada teman-teman sekalian. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Selanjutnya, saya akan men-share screen tugas presentasi yang saya buat. Oke. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Alwi Mukhtar, NIM 210211501012 dari kelas A Prodi Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan elemen rancangan kawasan Sheikh Yusuf Goa dengan teori Kevin Lynch. Perkembangan suatu kota tidak akan pernah lepas dari identitas atau ciri khasnya. Citra terhadap suatu kota berkaitan dengan beberapa elemen dalam kota yang berkarakter. Dan khas sebagai jati diri yang dapat membedakan dengan kota lainnya, menurut Purwanto 2021. Adapun 5 elemen pembentuk citra kota, menurut Kevin Lynch yang mampu memberikan kualitas visual. Yang pertama, yaitu path atau jalur. Jalur merupakan rute-rute sirkulasi yang biasanya digunakan orang untuk melakukan pergerakan secara umum, yakni jalan, ganggang, utama, jalan transit, lintasan kereta api, saluran, dan sebagainya. Gambar di samping dapat kita lihat ini adalah salah satu jalur pada kawasan Sheikh Yusuf Goa. Di sini adalah jalur penghubung antara jalan menuju kantor-kantor yang pemerintahan di daerah tersebut. Selanjutnya node, itu simpul atau persimpangan jalan, yaitu merupakan pertemuan antara beberapa jalan yang ada di kota sehingga membentuk suatu ruang tersendiri. Adapun ciri-ciri yang dapat dilihat dari bentukan ruangnya maupun pola aktivitas umum yang terjadi. Di sini dapat kita lihat ini adalah salah satu elemen node pada kawasan Sheikh Yusuf Goa. Sini menghubungkan antara jalur-jalur perekonomian dan pemerintahan setempat. Yang selanjutnya itu distrik, kawasan. Kawasan merupakan suatu bagian kota, mempunyai karakter atau aktivitas khusus, dapat dikenali oleh pengamatnya. Bentuk dan pola wujud yang khas, sehingga orang tahu akhir atau awal kawasan tersebut. Dari gambar di samping dapat kita lihat ini adalah salah satu contoh kawasan perkantoran pada kawasan Sheikh Yusuf Goa. Selanjutnya landmark atau ikon atau penanda, yaitu simbol yang menarik secara visual, dengan sifat penempatan yang menarik perhatian. Di sini dari kawasan Sheikh Yusuf, ikonnya itu Masjid Agung Sheikh Yusuf Goa. Selanjutnya edge atau tepian. Edge yaitu elemen linear yang tidak dipakai, dilihat sebagai path. Edge berada pada batas antara dua kawasan tertentu dan berfungsi sebagai pemutus linear. Nah, gambar di samping dapat kita lihat, ini adalah salah satu contoh edge pada kawasan Sheikh Yusuf Goa, di mana
elemen ini memutus antara jalur kawasan terbuka lapangan dengan jalur kendaraan yang di sini. Ini ada pohon, sebelum pohon ini ada jalan. Nah, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang kurang dimengerti, saya persilakan kepada moderator untuk memberikan kesempatan kepada teman yang ingin menanyakan. Terima kasih. Oke, baik. Itu saja tadi materi yang diberikan oleh Saudara Alwi. Jika ingin bertanya, saya buka sesi tanya jawab. Dan jika ingin memberikan saran, bisa juga. Oke, moderator, saya ingin bertanya kepada Saudari Alwi. Saudara Alwi. Oh. Ya. Dipersilakan. Oke, dari yang saya dengar tadi dari presentasi Saudara Alwi, saya ingin bertanya, mengapa perlu perencanaan kota? Itu saja, moderator. Oke. Saya persilahkan oleh Saudara Alwi menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa kota adalah suatu daerah yang dimana segala aktivitas dilakukan di dalamnya, seperti perekonomian, sosial, dan lain-lain sebagainya. Sehingga perancangan yang tepat pada suatu kota atau kawasan akan memberikan pengaruh yang baik pula terhadap masyarakatnya, sehingga mendapat hidup yang lebih baik. Oke, terima kasih. Bagaimana Saudara Leson? Apakah jawaban dari Saudara Alwi sudah puas? Oke, saya terima jawaban dari Saudara Alwi dan terima kasih atas jawaban yang diberikan. Ya, sama-sama. Moderator selanjutnya siapa? Itu saya sendiri. Baik, saya akan lempar moderator. Alwi bisa jadi moderator Alwi? Ya, bisa. Baik, moderator selanjutnya adalah Alwi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, untuk materi pemaparan, materi presentasi selanjutnya, saya berikan kepada Poppy Aulia.
Oke, berhubung karena teman kita ada kendala, maka kesempatan presentasi hari ini Oke, karena ada kelihatan. Yo, ada Ji. Ada nih. Siapa moderator? Kalau Poppy bagaimana? Sudah Mika? Maaf, ini sudah direkam belum? Rekam dulu. Sudah. Tadi Sudah. sebentar ini rekam. Moderator. hadir. Bagaimana? Lanjut nih. Ya lanjut, langsung aja. Oke. Selanjutnya saya persilakan untuk presentasi berikutnya kepada Saudari Alivia Rahmadani, dipersilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari analisis saya mengenai masalah sistem transportasi jalur pejalan kaki, jalur sepeda, sistem penyeberangan parkir, dan jalur hijau. Pertama, deskripsi wilayah daerah Samarinda, Kecamatan Sungai Kunjang, Kalimantan Timur. Sungai Kunjang adalah salah satu kecamatan di Kota Samarinda, Kelurahan Loak Bakung, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Kecamatan ini adalah hasil pemekaran dari Kecamatan Samarinda Ulu yang disahkan dan dibentuk pada Januari 1997 dengan luas wilayah kelurahan 1 km.
Adapun kawasan Masjid Islamic Center yang berada di daerah Kelurahan Loak Bakung sebagai objek wisata maupun ibadah. Masjid Islamic Center Samarinda adalah masjid yang terletak di Kelurahan Teluk Lorong Ulu, Samarinda Ilir, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia. Masjid ini merupakan masjid terbesar kedua di Indonesia setelah Masjid Istiqlal di Jakarta. Dengan latar depan berupa tepian Sungai Mahakam, masjid ini memiliki menara dan kubah besar yang berdiri tegak. Sebagai ikon budaya Islam di Kalimantan Timur, Masjid Islamic Center selalu ramai pengunjung. Setiap hari tak kurang dari 500 orang yang berkunjung ke masjid ini. Mereka berasal dari dalam maupun luar provinsi. Bagaimanapun situasi pandemi COVID-19 mengharuskan jamaah untuk menerapkan protokol kesehatan, diantaranya adalah memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Dan berikut adalah beberapa ikonik yang berada di daerah Kelurahan Loak Bakung. Salah satunya adalah Masjid Islamic Center Samarinda dan juga daerah gazebo maupun taman di depan daerah masjid. Analisis kondisi elemen rancang kota. Situasi parkir yang terjadi di sekitar wilayah tersebut terbilang cukup sempit dan kurang luas. Dari pengamatan yang saya lihat, hal ini dapat menyebabkan terjadinya kemacetan yang mungkin dapat menghambat aktivitas di sekitar kawasan tersebut. Untuk kawasan terbuka sendiri, dapat kita lihat daerah ini berada di wilayah pinggiran Sungai Mahakam, sehingga beberapa masyarakat yang tinggal di kota tersebut cenderung mendatanginya untuk hanya sekedar bersuap foto atau beristirahat. Bentuk kawasan bangunan yang terlihat merupakan sebagian bangunan kios yang berjualan di pinggiran jalan, serta adanya tempat pengisian bahan bakar mini. Tanda rambu lalu lintas. Terdapat rambu jalan peringatan yang bertujuan untuk memberitahukan arah atau daerah yang dituju oleh pengendara. Nah, dan tata guna lahan. Islamic Center Samarinda merupakan suatu tempat ibadah bagi masyarakat Muslim yang menunaikan sholat. Namun, karena keindahan interior maupun desain, bangunan tersebut juga sebagai objek wisata bagi sebagian orang yang berkunjung di sana. Untuk jalur sepeda sendiri adalah jalur yang khusus diperuntukkan untuk lalu lintas bersepeda dan kendaraan yang tidak bermesin dan memerlukan tenaga manusia, seperti becak ataupun sepeda, dan dipisahkan dari lalu lintas kendaraan bermotor untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas pengguna sepeda. Analisis kondisi unsur-unsur pembentuk rancang. Nodes merupakan persimpangan lalu lintas yang digunakan sebagai jalur penghubung jalan raya. Dalam teori nodes adalah simpul atau seringkali tempat tersebut merupakan pertemuan antara pet atau landmark, ruang kegiatan utama kota. Jadi dapat kita lihat di sini jalan raya tersebut terhubung di pertigaan. Jadi kita keluar dari sini itu langsung terhubung di jalan raya. Bisa dibilang kayak gang. Adapun landmark merupakan bangunan terbuka yang memanjang di sepanjang daerah kawasan kota tersebut dan dikelilingi beberapa pohon sebagai penghias daerah tersebut. Bangunan masjid ini dikatakan sebagai landmark karena merupakan tugu atau orientasi utama sebagai penanda vertikal maupun horizontal. Untuk distrik sendiri, hutan atau taman pinggiran kota sebagai wilayah refreshing dapat juga digunakan sebagai tempat singgah atau sekedar duduk dan istirahat yang memiliki wilayah kawasan kesamaan citra. Edges, jalur pejalan kaki dua arah. Jadi di sini bisa kita lihat ada dua arah jalur pejalan kaki. Dalam teori edges adalah batas atau bentuk masif maupun maya yang membedakan satu kawasan dengan kawasan lainnya. Bisa dilihat dari zebra cross yang membatasi setiap daerahnya. Adapun pet berupa jalan raya sebagai jalur kendaraan transportasi darat yang ingin menemui suatu tujuan, misalnya daerah busway. Mana dalam teori pet adalah sebuah area berjalan kaki atau pelestarian way atau jalan sirkulasi. Dari kesimpulan yang telah saya paparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa kawasan pinggiran kota Samarinda, tepatnya di daerah Kelurahan Loak Bakung, terpantau masih aman. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan di kawasan tersebut. Misalnya, kurang lahan parkir yang cukup untuk sebagian pengguna kendaraan roda 4. Untuk beberapa bangunan sendiri seperti kios yang berjajar di sekitar kawasan tersebut mungkin sedikit mengganggu pengguna jalan kaki karena tidak adanya akses trotoar yang digunakan. Dari sebagian paparan materi di atas dapat dilihat kawasan kota Samarinda termasuk dalam kawasan yang masih hijau, dikarenakan masih sekian persen daerah Kalimantan merupakan hutan yang masih terlindungi.
Adapun kritik dan saran yang dapat saya ambil, yaitu sebagian besar kita tahu bahwa Kalimantan Timur nantinya akan dijadikan sebagai ibu kota baru negara Indonesia. Saran saya, mungkin sedikit adanya perubahan bentuk kota tersebut dapat membuat sebagian jalan maupun fasilitas bisa terlihat indah dan seimbang. Contohnya saja, gazebo, jalur sepeda, tanaman hias, maupun pepohonan. Namun, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nantinya perubahan yang dilakukan tidak merusak kawasan wilayah tersebut menjadi lebih buruk. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ingin diberikan saran, saya ucapkan terima kasih dan salam arsitektur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada teman-teman yang ingin menanyakan, kami persilakan. Atau ada saran atau sanggahan? Saya rasa tidak ada moderator. Baik, kalau tidak ada, kita langsung saja lanjut ke presentasi selanjutnya. Iya. Kepada Saudari Alivia Rahmadani untuk mengambil alih sebagai moderator. Oke, baiklah. Saya ambil alih. Mungkin kita langsung aja masuk ke presentasi selanjutnya. Kepada Saudari Poppy Aulia, saya silakan.
kelihatan? Cek. Ya, kelihatan nih, kelihatan nih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya buat, yaitu menganalisis mengenai sistem transportasi, jalur pejalan kaki, jalur sepeda, sistem penyeberangan, dan parkir. Pertama-tama perkenalkan, saya Poppy Aulia dengan NIM 210 211 502 028, arsitektur A01. Saya akan menganalisis tiga, yaitu analisis wilayah Kabupaten Bone, kawasan wisata Kabupaten Bone, dan analisis mengenai kondisi kota. Wilayah Kabupaten Bone. Kabupaten Bone atau Bugis adalah salah satu daerah otonom di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di kota Watampone. Petanya bisa kalian lihat di gambar. Selanjutnya yaitu kawasan wisata Kabupaten Bone. Suasana Taman Bunga dan Lapangan Merdeka di malam hari di pusat kota Watampone, Kecamatan Taneteriatang, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Lapangan Merdeka Watampone yang dilengkapi tribun termewah mampu menjadi daya tarik tersendiri bagi warga Bone, di mana setiap hari di sore hari dan malam hari dijadikan tempat berkumpul serta berfotoria bersama keluarga sambil menikmati kemegahan dan keindahan bangunan tribun atau podium yang baru. Kawasan Lapangan Merdeka bisa dilihat di gambar ini. Dan selanjutnya yaitu analisis mengenai kondisi kota. Jalur pejalan kaki di Kabupaten Bone sudah tersedia, dan biasanya pejalan kaki berjalan santai di sore hari atau jogging. Sistem penyeberangan pun bisa kalian lihat di gambar. Jalur sepeda di Kabupaten Bone belum tersedia jalur sepeda, namun warga biasa melakukan tur rombongan sepeda bersama-sama. Parkir. Tempat parkir pun sudah disediakan dengan luas dan mempunyai wilayah yang mempunyai daya tarik dan keunikan tersendiri yang banyak dikunjungi oleh masyarakat. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, mungkin cukup sekian dari presentasi tugas kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Minallahi musta'an wa ilaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.